Saudara, pemerintah Kabupaten Semarang menyiapkan lahan seluas 2,6 hektar untuk lokasi hunian sementara atau huntara warga terdampak longsor. Dari hasil identifikasi, 22 keluarga terdampak longsor di Dusun Bandungan dan 24 keluarga di Dusun Dampu. Monitoring dilakukan tim gabungan pemerintah desa, pemerintah Kecamatan Ungaran Timur, BPBD maupun DPU Kabupaten Semarang. Dan sementara untuk mitigasi telah terpasang alat sistem peringatan dini. Bupati Semarang menyebut bencana tanah bergerak yang terjadi sejak tahun 2022 lalu dan kini telah mencapai lebih dari 5 hektar dan mengancam pemukiman warga. Warga terdampak longsor mengaku siap direlokasi. Mereka juga berharap pemerintah menangani langsung ke titik longsoran guna mencegah longsor kian melebar dan siap untuk direlokasi. Pergerakan tanah mencapai lebih dari 5 hektar sehingga ditakutkan membahayakan warga di sekitar lokasi. Diketahui saudara, jarak antara permukiman dengan titik longsor yang hanya sekitar 15 meter membuat warga cemas. Berikutnya saudara, Bupati Sukabumi meninjau lokasi bencana pergerakan tanah di Desa Bantar Gadung, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pemerintah daerah berencana merelokasi warga terdampak tanah bergerak serta memberikan bantuan biaya kontrak rumah sambil menunggu proses relokasi. Sebagian warga saat ini masih mengungsi di tenda BPBD. Bupati Sukabumi Asep Japar meninjau langsung lokasi bencana dan para pengungsi di tenda BPBD. Bupati menilai bencana pergerakan tanah ini akan berlangsung lama. BPBD mencatat 101 rumah rusak dari 212 kepala keluarga. Sebagian warga mengungsi di tenda dan sebagian lainnya di rumah kerabat. Sembako, selimut, alat tidur, serta obat-obatan juga terus diberikan kepada pengungsi. Sebelumnya saudara, bencana tanah bergerak rusak puluhan rumah warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya dan posko pengungsian. Menurut warga, pergerakan tanah sudah terjadi dalam 1 minggu. Sejumlah retakan sudah terlihat, namun tidak begitu parah. Namun karena hujan deras, kerusakan makin parah dan membuat sebagian rumah tidak bisa dihuni. Saat ini, sebagian warga sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman dan sebagian ada juga yang mengungsi di posko pengungsian. Informasi terkini penanganan bencana di Sukabumi dan juga Semarang akan disampaikan jurnalis Kompas TV Andris Mukhtar dan Febriana Mila bersama juru kamera Dedi Prasetyo. Kita ke Andris terlebih dahulu di Sukabumi. Andris, selamat pagi. Sudah berulang kali tanah bergerak terjadi di Sukabumi. Kali ini apa upaya penanganannya, Andris? Baik, selamat pagi Okta dan saudara. Untuk penanganan sendiri di wilayah Desa Bantar Gadung, Kecamatan Bantar Gadung ini, setelah Bupati Kabupaten Sukabumi Asep Japar melakukan peninjauan di lokasi dan melihat langsung kondisi di TKP ini, dan memang saat ini Pemkab Kabupaten Sukabumi sedang mengupayakan untuk relokasi karena lokasi ini tidak dimungkinkan untuk korban ataupun warga yang terdampak ini untuk kembali di wilayah. Begitu, Okta. Oke, Andris, artinya tadi kalau sudah ada pemantauan langsung dari Bupati dan juga disiapkan lokasi untuk relokasi, artinya wilayah yang terdampak ini tidak boleh ditempati lagi ya? Atau nanti ada warga yang boleh kembali tinggal di sana atau seperti apa, Andris? Ya, menurut usai peninjauan dari Bupati maupun BPBD yang melakukan ini, warga yang terdampak ini memang disarankan untuk tidak kembali, dan saat ini pemerintah daerah tengah melakukan upaya pencarian lokasi warga agar lebih aman dan tidak kembali di lokasi ini, karena mengingat pergerakan tanah ini diperkirakan akan cukup lama karena di Kabupaten Sukabumi sendiri saat ini memang hujan terus mengguyur di wilayah tersebut, begitu. Dan saat ini Pemkab juga akan melakukan pemberian ataupun agar warga yang mengungsi di posko ini
untuk bisa atau lebih nyaman dan diberikan uang kontrakan begitu, Okta. Oke, kalau dari visual Anda memang tanah bergerak ini merusak sejumlah permukiman warga dan tadi juga cuaca masih tidak menentu. Kita harapkan semoga proses relokasi segera dilakukan. Selanjutnya kita ke Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ada jurnalis Kompas TV Febriana Mila dan juru kamera Dedi Setio. Mila, selamat pagi. Pemkab berencana membangun huntara untuk warga korban tanah longsor di sana. Tepatnya di wilayah mana huntara ini akan dibangun dan bagaimana keamanan struktur tanahnya dari kemungkinan longsor, Mila? Ya, Okta dan juga saudara, untuk pemerintah Kabupaten Semarang memang masih menyiapkan calon lahan untuk hunian sementara bagi warga yang terdampak tanah longsor di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Di mana untuk lokasinya ini masih ditinjau oleh pemerintah Kabupaten Semarang dan akan diuji kelayakannya apakah memang ini layak dan aman untuk warga atau tidak. Kalau memang tidak, nanti akan dipindahkan ke lokasi lain lagi yang memang untuk struktur tanahnya ini lebih stabil seperti itu. Dan memang hingga saat ini warga masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Tidak ada yang mengungsi, namun memang untuk kewaspadaan masih terus ditingkatkan karena memang untuk tanah sendiri ini yang berada di Desa Kalongan masih terus bergerak ataupun longsor seperti itu. Dan dikhawatirkan jika ini terjadi curah hujan ataupun intensitas hujan tinggi, maka potensi untuk longsor ini semakin besar seperti itu, Okta dan juga saudara. Sehingga selain sembari menyiapkan lahan untuk hunian sementara bagi warga yang terdampak, ini dari pemerintah Kabupaten Semarang dan juga dari BPBD dan juga instansi terkait memasang alat early warning system atau alat sistem pendeteksi peringatan dini sehingga jika ada pergerakan tanah ataupun bahaya yang memungkinkan ini akan membahayakan warga, nanti akan langsung diinformasikan sehingga warga bisa mengungsi ataupun berpindah meninggalkan tempat ataupun rumah mereka karena memang untuk jarak antara titik longsor dengan permukiman warga ini hanya sekitar 15 meter saja. Sehingga ini dikhawatirkan jika tidak dilakukan antisipasi ataupun langkah-langkah mitigasi seperti hunian sementara kemudian juga pemasangan alat EWS, ini nanti dikhawatirkan akan dampaknya lebih besar lagi ke depannya seperti itu. Sehingga hingga saat ini warga pun juga masih terus waspada jika memang ada intensitas hujan tinggi terlebih seperti itu karena memang untuk area longsornya sendiri sudah semakin mendekati perumahan warga dan untuk luas dari longsor ini sudah mencapai lebih dari 5 hektar. Selain merusak perkebunan milik warga, dampaknya juga ke jalan utama penghubung antara Kabupaten Semarang dan juga Kabupaten Demak, di mana tepatnya di Jalan Arjuna ini. Sehingga untuk warga yang akan melintasi ataupun melewati baik dari Kabupaten Semarang maupun Kabupaten Demak ini harus memutar lebih jauh lagi. Dan memang untuk jalan terputus ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2022, waktu pertama kali tanah ini longsor seperti itu. Okta. Baik, masih ada warga yang berada di rumah masing-masing meskipun ada sistem peringatan dini dan tadi juga Anda katakan bahwa saat ini jarak dari longsoran ke rumah warga ini hanya 15 meter. Lantas Mila, adakah informasi soal kapan huntara ini akan dibangun dan siap dihuni untuk menghindari warga menjadi korban longsor? Ya, Okta dan juga saudara, memang masih belum bisa ditentukan kapan warga ini bisa direlokasi atau pindah ke lokasi yang lebih aman lagi karena memang dari pemerintah Kabupaten Semarang masih menyiapkan lahannya yang direncanakan lahan untuk hunian sementara ini luasnya 2,6 hektar di mana lahan 2,6 hektar ini diperuntukkan bagi 22 kepala keluarga dari Dusun Badungan dan juga 24 kepala keluarga dari Dusun Dampu. Dan warga pun juga masih terus menunggu dan juga berharap untuk segera direlokasi karena memang warga tidak menolak sebenarnya. Mereka juga karena ada kewaspadaan dan juga kecemasan karena longsor terus terjadi apalagi ketika curah hujan yang tinggi seperti saat-saat ini. Sehingga warga berharap untuk relokasi ini bisa segera dilaksanakan jika memang untuk hunian sementaranya belum bisa ditempati atau belum bisa dibangun, bisa mengungsi ke pengungsian ataupun bisa dikontrakkan rumah seperti itu, Okta.
Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Febriana Mila dan juru kamera Dedi Setio dari Semarang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Andres Muhtar dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, sidang di Pengadilan Negeri Tebo Jambi berujung ricuh. Seorang terdakwa berhasil dibawa kabur oleh keluarganya. Kami hadirkan informasi yang usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Pagi.